Halo Sobat Investor, masih musim dividen jadi berlanjut ya. Setelah video sebelumnya itu saya infokan ya emiten yang bagi dividen dengan kumda tanggal 2 Juli. Nah kali ini yang 3 Juli ya. Di sini saya pilihin yang jumbo-jumbonya aja ya, karena selain yang akan saya informasikan ini ada sih beberapa saham lagi yang membagikan dividen dengan dividen yield sekitar 2%-an ya. Misalnya itu MICE ya. MICE itu maksudnya yang kode tikernya MICE, lalu ada juga SRSN ya, dan juga ada TALF. Nah, tiga emiten itu juga bagi dividen ya, tapi dividen yieldnya sekitar 2%. Nah, jika teman-teman berminat bisa cari informasinya sendiri ya. Oke, jadi di sini saya akan informasikan tiga emiten ya. Sebenarnya dua emitennya udah pernah saya bahas-bahas juga nih di beberapa hari lalu ya. Jadi ini seperti mengingatkan kembali lah. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, emiten pertama ini udah pernah saya bahas juga ya minggu lalu kalau nggak salah ya, Blue ya, PT Berkah Prima Perkasa, di mana tahun 2023 dia revenue naik 8%, profitnya naik 16% ya. Dan di kuartal 1 kinerjanya menurun ya. Jadi kuartal satunya turun 11% ya revenue-nya, profitnya turun 30% ya. Gara-gara kuartal satunya menurun ini ya, gara-gara profitnya turun jadi agak ragu gitu saya beli ya. Jadi saya tidak jadi belilah Blue waktu itu ya. Oke, ya agak nyesel juga sih, cuma ya daripada nggak tenang gitu kan ya, kita kan investor pengen yang tenang-tenang aja lah ya. Jadi saya juga nggak sempat beli Blue ini ya. Apakah teman-teman ada yang sempat beli Blue ya? Bisa tulis di kolom komen ya. Yang udah beli dan masih hold ya. Oke, kita lihat juga PR-nya ya, 5 tahun terakhir ya. Dia ya 4 tahun terakhir lah, dari tahun 2020 ya. Dimana PR-nya rata-rata tuh di 17,88 ya, dan di hari ini ya dia di sekitar 10,51 nih PR-nya. Jadi dia masih under value ya berdasarkan historis PR-nya. Lalu untuk PBV juga dia masih under value ya, rata-rata PBV-nya di 2,46 ya, sedangkan saat ini dia diperdagangkan di 1,55. Dan book value saat ini di 230,4 ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajarnya itu di 2,46 ya, ini salah ketik ya, maka harga wajarnya ada di 566,78 ya. Dan di hari ini ya, tanggal 1 Juli ya, 1 Juli hari Senin ya, dia closing di 358 sehingga margin of safety-nya masih 58,3% ya. Jadi Blue itu all time high-nya di sekitar 930 atau 940 ya di awal-awal IPO-nya. Dan di sini dia masih ada gap ya. Sebenarnya di sini ada berapa gap ya? 1 2. Ini udah ketutup ya, berarti masih ada 2 gap lagi, tapi yang gap paling atas itu di Rp585 ya. Dan saat ini dia tadinya bergerak sideways ya di antara 326 sampai dengan 346 ya, tapi sekarang dia sudah 2 candle ini ya, 2 candle lah ya, sudah closing di atas 30, sudah closing di atas 346 ya, dengan volume yang luar biasa juga nih. Ini dividen hunter kayaknya pada masuk ke Blue ya. Jadi dia sudah break 346 ya, jadi resisten selanjutnya ada di 376 ya. Nah, kalau 326 jebol tadi ya, support selanjutnya ada di 302 sampai dengan 308 ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin saja baru masuk ke dunia investasi saham ya, saya cuma ingin mengingatkan ya, biasanya setelah pembagian dividen ya, 1 hari setelah pembagian dividen biasanya sahamnya akan turun ya. Biasanya sih turunnya sebesar jumlah dividen yang akan dibagikan ya. Tapi bukan berarti harganya akan turun terus ya. Bisa jadi dia 1 hari turun, tapi di besoknya, lusanya, atau 3 hari kemudian dia bisa aja naik lagi ke harga seperti sebelum pembagian dividen ya. Mungkin saja. Jadi jangan kaget gitu ya kalau tiba-tiba harganya turun gitu ya 1 hari setelah pembagian dividen ya. Jadi jangan disebut dividen trap ya, karena emang udah biasanya seperti itu. Jadi bukan trap lagi lah kalau sudah rutinitas seperti itu, jangan dibilang dividen trap gitu ya. Oke, itu tadi ya support dan resistennya ya. Jika teman-teman masih ingin spekulatif buy ya silahkan diperhitungkan saja ya. Resikonya ya bisa turun ke 326 lagi ya, dan rewardnya ya bisa ke
376 ya. Plus mungkin dapat dividen ya. Jadi itu tadi ya. Jangan bilang dividen trap lagi ya. Kalau nanti satu hari setelah pembagian dividen turun gitu ya. Oke, secara EMA ya, jadi dia karena udah naik 3 hari berturut-turut ya, jadi udah closing di atas EMA 200 ya juga ya, walaupun baru di hari ini sih closing di atas EMA 200 ya. Jadi perlu konfirmasi lah satu candle lagi ya untuk bisa bilang secara long term dia uptrend ya. Kalau secara short termnya sudah uptrend. Ini adalah dividennya ya. Jadi tahun lalu dia dividen payout ratio-nya besar sekali 95,93% dan kali ini dia dividen payout ratio-nya lebih rendah ya 62,4% saja. Dengan dividen di Rp25, jadi nominal dividennya Rp25. Kalau kita bagi dengan harga saham yang closing hari ini ya, tanggal 1 Juli 358 itu, maka potensi dividen yield-nya masih cukup besar ya, 6,98%. Oke, emiten selanjutnya, nah ini belum pernah saya bahas ya, ASDM ya, itu asuransi Dayin Mitra ya. Dimana ASDM ini di tahun lalu ya 2023 revenue-nya naik 18,6% dan profitnya naik 13,4%. Di tahun ini masih bagus juga ya kinerjanya ya. Di awal tahun ini di kuartal 1 revenue-nya naik 12% ya dibandingkan kuartal 1 2023 dan profitnya naik 35,7%. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini ya, untuk subscribe channel ini, dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan juga teman-teman sudah bisa mensupport ya channel Investor Jelata ini dengan cara membeli super thanks. Dan saya juga ingin menginformasikan ya beberapa video ya, terutama ini ya Indofood ya, yang harganya sudah turun cukup dalam ya sih. Turun cukup dalam sehingga margin of safety-nya sudah sangat besar lah, sekitar 50%, dan dia juga akan segera bagi dividen. Jika teman-teman berminat nonton video ini, nanti linknya bisa diklik di pojok kanan atas. Oke, kita kembali ke ASDM ya, dimana per rata-rata 5 tahun terakhir itu ada di 8,14 dan saat ini dia diperdagangkan di 8,98, jadi dia over value ya berdasarkan historis pair-nya. Bagaimana dengan PBV-nya? Ya, ini dia udah sama dengan rata-rata PBV-nya ya. Rata-rata PBV 5 tahun terakhir itu 0,53 dan saat ini dia di 0,5 nih ya. Ya udah deket lah ya. Dan saat ini book value-nya di 979,57 ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajarnya itu di ketika PBV 0,53, maka harga wajarnya ada di 519,17 ya. Dan hari ini dia closing di 520 ya, sehingga ya harganya ini kemahalan dikit aja lah, 0,1% ya. Intinya dia harganya sudah di harga rata-rata PBV-nya ya. Oke, ini adalah chart dari ASDM ya, di all time high-nya itu di 650 ya, di tahun berapa nih? 2017 ya kayaknya sih ya. Dan saat ini dia juga sudah break resisten 510 ya, udah break resisten 510, jadi resisten selanjutnya ada di 545, sedangkan supportnya ada di sekitar 444 sampai dengan 446 ya. Kalau itu jebol ya, support selanjutnya ada di 436. Kalau secara EMA dia secara short term maupun long term sudah konfirmasi uptrend ya. Ini uptrendnya gara-gara pembagian dividen aja atau nanti lanjut ya, kita nggak tahu ya. Kalau kita lihat historisnya tahun lalu nih ya, dia bagi dividen kan harganya turun ya. Tapi dia bisa balik lagi nih ya. Nah, ini kan di sini ya, balik lagi nih, kayaknya sih nutup gapnya ya. Kalau 2 tahun lalu ya, wah turun lebih dalam lagi nih. Ya, nah itu balik ke harga selanjutnya tuh, balik ke harga sebelum pembagian dividen tuh di sini ya, cukup lama itu ya. Baru ini gapnya baru ketutup setelah setahun ya berarti ya. Dia kan di tahun 2023 baru ketutup ya. Kalau 3 tahun lalu, nah ini ada gap down juga, nah itu ketutup di sini ya gapnya ya. Ini kan September, ini ketutupnya di bulan apa nih? April ya, berarti berapa bulan tuh? 6-7 bulan ya. Oke, jadi untuk ASDM ini di 3 tahun terakhir dia bagi dividen memang ada gap up, tapi akhirnya bisa ketutup lagi ya. Ada yang berapa bulan tadi? 7 ya, ada yang hampir setahun ya.
Ada yang hampir setahun. Nah, kalau yang tahun lalu sih cepet nih ya. Ini mungkin dalam sebulan 2 bulan dia langsung ketutup lagi gapnya. Jadi ya seperti itu ya. Dan perlu diingat tadi kan kuartal satunya nih cukup bagus ya, profit ya. Coba kita balik lagi nih. Biar profitnya kan naik 35%. Jadi mungkin cukup optimis lah ya, gap up-nya bisa ketutup cepet ya karena kuartal satunya bagus, apalagi kalau nanti laporan keuangan kuartal 2-nya bagus juga gitu ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual ya. Oke, ini adalah historis dividen dari SDM ya. Jadi dia selalu rutin bagi dividen nih dari 2017 rutin ya, bahkan ketika pandemi pun dia tetap bagi dividen. Tahun lalu dividen payout ratio-nya 68,31% ya, dan kali ini dividen payout ratio naik sedikit ya, 73%, sehingga nominal dividennya adalah Rp40 ya kalau kita bagi dengan harga sahamnya saat ini ya, tanggal 1 Juli 520, maka potensi dividen yield-nya lebih besar daripada Bloom ya, 7,69%. Jadi jumbo juga nih. Oke, emiten selanjutnya adalah CLPI ya, Color Pack Indonesia yang baru beberapa hari lalu saya bahas ya, di mana tahun 2023 revenue-nya turun 2,9% tapi profitnya bisa naik 48%. Nah, di kuartal 1 juga kinerjanya masih bagus ya, revenue-nya naik 18% dan profitnya naik 34,13%. Oke, ini adalah chart dari CLPI ya, saya tidak akan bahas banyak ya karena baru saja saya bahas ya di video ini ya. Jika teman-teman ingin mendengarkan pembahasan chart teknikalnya chart candlesticknya ataupun rasio PBP dan PER-nya, bisa teman-teman tonton aja video ini ya, nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas juga ya, bisa langsung klik. Oke, ini adalah dividen historis dari CLPI ya, tahun lalu dia 53% dividen payout ratio-nya ya, dan di tahun ini dia meningkatkan dividen payout ratio-nya sampai 74,5% ya, sehingga potensi lagi. Bukan potensi lagi nih, udah real ya. Dia akan bagi dividen sebesar Rp128,25, sehingga kalau kita bagi dengan harga penutupan hari ini ya, 1 Juli 1.260 di Rp1.260, maka potensi dividen yieldnya masih sangat besar ya, double digit ya, 10,18%. Nah, itu saja ya 3 emiten yang sudah saya kurasi lah ya, yang paling menarik di tanggal 3 Juli ya, 3 emiten ini. Apakah teman-teman punya saham CLPI, HSDM ataupun Blue? Silahkan tuliskan di kolom komen ya. Apakah buat teman-teman yang udah punya ya, apakah berencana hold sampai kumdet ya, atau pas di hari kumdet teman-teman jual gitu ya? Silahkan tuliskan juga strategi teman-teman ya. Oke, sekali lagi, jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam jelata, sukses.